Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran arsitektur dan organisasi komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata pelajaran arsitektur dan organisasi komputer, program studi ilmu komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Sumatera Utara atau UINSU. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Sriani, Manchester MCom. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam Arsiko, yaitu operasi aritmatika dalam komputer, yang merupakan inti dari fungsi pengelolaan data oleh CPU. Arsitektur dan organisasi komputer adalah dua konsep utama dalam pemahaman sistem komputer. Yang pertama, arsitektur komputer adalah sebagian dari desain sistem komputer yang berkaitan dengan bagaimana komputer terlihat oleh programmer, set instruksi, mode addressing, format data, dan manajemen input atau output. Sedangkan organisasi komputer ialah berfokus pada cara kerja internal dan implementasi perangkat keras seperti ALU, register, memori, bus system, dan interkoneksi antar komponen. Singkatnya, arsitektur fokus pada apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi fokus pada bagaimana hal tersebut dilakukan secara fisik oleh hardware. Kita masuk pada topik utama, ialah operasi aritmatika. Pertama-tama, apa pengertian dari operasi aritmatika? Operasi aritmatika adalah operasi aritmatika dasar yang dilakukan oleh Arithmetic Logic Unit atau disingkat dengan ALU dalam CPU. Operasi ini mencakup penjumlahan atau addition, pengurangan atau subtraction, perkalian atau multiplication, serta pembagian atau division. ALU adalah komponen inti yang menangani logika dan perhitungan dalam komputer. Masuk pada poin kedua, yaitu proses kerja operasi aritmatika di CPU. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, data diambil dari memori utama ke dalam register. Kedua, control unit atau CU menentukan jenis operasi apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, ALU menerima data dan sinyal kontrol untuk melakukan proses aritmatika. Serta tahap terakhirnya ialah hasil operasi disimpan di register dan dikirim kembali ke memori jika diperlukan. Dan jika divisualisasi itu seperti diagram blok CPU, ke RAM, register, lalu ke ALU, dan proses terakhir ialah output. Kita masuk pada poin ketiga, ialah operasi bilangan binar atau binary arithmetic. Komputer hanya memahami bilangan binar 0 dan 1, sehingga semua operasi dilakukan dalam bentuk seperti ini. Kita ambil contoh bilangan pertama adalah 1010 dalam binar yang sama dengan 10 dalam desimal. Dan bilangan kedua adalah 0110 dalam binar yang sama dengan 6 dalam desimal. Sekarang kita jumlahkan bit-bitnya seperti menjumlahkan angka biasa tapi dengan aturan binar. Yang dimana itu dia 0 plus 0 sama dengan 0, hasilnya 0, dan di carry menjadi 0 juga. Langkah kedua itu ialah 1 plus 1 sama dengan 10, hasilnya 0 dengan carry 1. Langkah ketiga, 0 plus 1 plus 1 di carry sama dengan 10, hasil 0 dengan carry 1. Langkah keempat ialah 1 plus 0 plus 1 atau di carry menghasilkan 10, hasil 0 dengan carry 1. Sehingga karena ada carry terakhir, tambahkan di depan, maka hasil akhirnya ialah 1, 0, 0, 0. Jadi hasil penjumlahan binar 1010 ditambah dengan 0110 adalah 1000 dalam binar. Jika kita ubah ke desimal ialah 16 dalam bentuk desimalnya. Poin keempat ialah perkalian binar. Perkalian binar dilakukan dengan prinsip shift and add, yang dimana kita contohkan seperti bilangan berikut, dimana kita mendapatkan angka binar yaitu 101 atau dalam bentuk desimalnya ya 5, dan bilangan binar 011 dalam bentuk desimalnya 3. Ini jumlah ini akan kita kali, bilangan binar tersebut akan kita kali. Bagaimana caranya?
Sama seperti perkalian desimal, perkalian biner juga menggunakan metode perkalian berulang. Dan penjumlahan hasil geser shift and add, tapi karena hanya ada angka 0 dan 1, prosesnya lebih sederhana. Berikut ada bilangan biner yang akan kita kalikan, di mana 101 dalam desimal ialah 5 tadi, dan 011 adalah dalam bentuk desimal ialah 3. Kita akan mengalikan keduanya. Oke. Pertama-tama kita akan uraikan bilangan kedua, yang dimana bilangan kedua ialah 011 dibaca dari bawah ke atas. Dimana bit 0, 1 berarti salin dari 101 dikali 1. Yang kedua bit 1 berarti salin dari 101 dan geser 1 kali ke kiri karena nilainya dikali 2. Dan bit kedua ialah 0, abaikan karena hasilnya adalah 0. Dan proses terakhirnya yaitulah kita kalikan 101 dengan bit pertama 1. Ini tetap karena 1 dikali 101 tetap 101. Dan kalikan 101 dengan bit kedua 1, lalu geser 1 ke kiri. Kemudian 101 bilangan biner 101. Kemudian bilangan biner 1010, karena posisi bit kedua mewakili nilai 2, yaitu 1 dikali 101, maka kita shift left menjadi 1. Sehingga jumlah kedua perkalian biner tersebut menghasilkan 111. Kemudian kita konversi ke hasil desimal, itu ialah 1 dikali 8 tambah 1 dikali 4 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 1, maka menghasilkan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, dan menghasilkan bilangan 15 dalam bentuk desimal. Kita masuk pada poin kelima, ialah floating point arithmetic. Untuk bilangan pecahan dan real seperti 3,14 dikali 2,7, komputer menggunakan floating point representation IEEE 754. Operasi ini dilakukan oleh bagian khusus dalam CPU, yaitu floating point unit atau FPU. Floating point penting dalam yang pertama itulah pengolahan grafis, yang kedua perhitungan ilmiah, dan yang ketiga adalah sistem presisi tinggi. Dan kesimpulan dari materi tersebut ialah operasi aritmatika adalah fondasi dan prosesan data dalam komputer. Tanpa ELU dan kemampuannya melakukan operasi matematis, komputer tidak bisa. Yang pertama, dia tidak bisa menjalankan aplikasi pengolahan langkah. Yang kedua, melakukan logika program tidak akan bisa. Dan yang ketiga ialah menyelesaikan komputer teknis atau ilmiah. Demikian video pembelajaran saya tentang operasi aritmatika dalam arsitektur dan organisasi komputer. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman mengenai bagaimana komputer bekerja secara internal untuk melakukan perhitungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.